Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awali Laksamana Tarmuzi dengan NRP 11421000017 dan rekan saya Suci Indrayati dengan NRP 1142222205005. Di sini kami akan mempresentasikan proses simulasi dan optimasi stabilisasi crude oil menggunakan Aspen HYSYS. Crude oil atau minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar minyak (LPG), pelumas, dan lain sebagainya. Kandungan di dalam minyak bumi terdiri dari berbagai macam senyawa, di antaranya senyawa hidrokarbon, senyawa organik sulfur, senyawa organik nitrogen, dan logam. Proses stabilisasi pada minyak bumi untuk meningkatkan kualitas dari minyak bumi. Stabilisasi minyak bumi adalah proses pretreatment untuk menghilangkan hidrokarbon ringan bersama hidrogen sulfid, serta menurunkan tekanan vapor. Proses stabilisasi dilakukan untuk mencapai spesifikasi minyak bumi yang sesuai dengan permintaan konsumen. Stabilisasi crude oil dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi spesifikasi crude oil yang dibutuhkan oleh konsumen, serta mengurangi hazard dalam penyimpanan dan transportasi crude oil. Alat-alat utama yang digunakan pada simulasi proses stabilisasi crude oil adalah flash drum dan separator. Alat ini dipilih karena pada proses stabilisasi crude oil dilakukan pemisahan atau fraksionasi berdasarkan tingkat volatilitas masing-masing komponen. Pada flash drum, pemisahan dilakukan terhadap senyawa gas, minyak, dan air. Sebelum masuk ke flash drum, feed crude oil terdiri dari campuran hidrokarbon C1-C5 dan air pada suhu 27 derajat Celcius bertekanan 1800 kPa dengan molar flow 1186 kmol per jam. Kemudian komposisi awalnya di sini komponen berupa metana, etana, propana, N-butan, N-pentan, dan H2O. Di sini kita lihat pada gambar mol fraksinya pada metana 0,0120, pada etana 0,0517, pada propana 0,0187, pada N-butan 0,0510, pada N-pentan 0,7666, pada H2O 0,1000. Di sini kita lihat mol fraksi fasa liquidnya pada metan 0,0133, pada etan 0,0574, pada propan 0,0208, pada N-butan 0,0566, pada N-pentan 0,8513, pada H2O 0,0005. Kemudian pada mol fraksi gasnya itu pada metan, etan, propan, N-butan, dan N-pentan itu 0, dan yang H2O berjumlah 0,9995. Kemudian setelah itu dipanaskan di heater 100 untuk menaikkan suhunya dari 27 derajat Celcius menjadi 110 derajat Celcius dengan delta T 103 derajat Celcius dengan tekanan yang sama, yaitu 1800 kPa. Kondisi operasi ini dikondisikan untuk mendekati titik temperatur saturasi senyawa hidrokarbon ringan. Tujuan menaikkan suhu sampai mendekati titik saturasinya adalah untuk memisahkan sebanyak mungkin senyawa gas pada crude oil, sehingga tekanan crude oil dapat menurun dan mempermudah kerja pemisahan pada flash drum. Kemudian kita lihat pada komposisi heater satunya ini. Setelah kita lihat komposisinya tidak ada yang berubah karena hanya menaikkan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 110 derajat Celcius. Tekanan crude oil diturunkan menjadi 680 kPa dengan delta P 1120 kPa untuk melepas gas-gas yang terdapat dalam komponen crude oil sesuai kondisi operasi. Hasil pemisahan pada flash drum
berupa crude oil yang memiliki fraksi vapor sebesar 1. Pada stage 1 vapor out, pada fase vapor terdapat peningkatan konsentrasi metan, etan, propan, dan butan, yang menyebabkan berkurangnya konsentrasi gas tersebut pada stage 1 crude oil. Di sini kita dapat melihat komposisi separator 3 fase, sehingga pada flash drum ini terjadi sudah pemisahan metan, etan, propan, dan butan. Produk atas tersebut kemudian dikumpulkan kembali dan dicampur dengan fasa gas lainnya di tahap selanjutnya. Hampir 100% air terpisahkan menjadi produk bawah pada stage 1 water, sehingga produk tengah terdiri dari crude oil dan sisa hidrokarbon C1 sampai C5. Untuk memisahkan senyawa gas yang masih terdapat dalam crude oil yang mungkin belum terpisah pada flash drum, crude oil dipanaskan kembali di heater 2 menjadi 84,85 derajat Celcius dengan delta T 1,430 derajat Celcius. Tekanan output heater dinaikkan menjadi 680 kPa dengan delta P minus 10 kPa. Pada heater tidak terjadi perubahan fasa ataupun perubahan komposisi seperti yang terlihat pada komposisi heater 2 berikut ini. Pada komposisi vapor out berikut ini dapat kita lihat tidak terjadi perubahan komposisi yang terjadi pada heater kedua ini. Kemudian ini merupakan komposisi fasa air. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Proses selanjutnya yaitu memasuki heater kedua. Untuk memisahkan senyawa gas yang masih terdapat dalam crude oil yang mungkin belum terpisah pada V100, crude oil dipanaskan kembali di heater 2 atau di E101 menjadi 85,64 derajat Celcius. Berdasarkan jurnal terkait, tekanan output heater dinaikkan menjadi 690 kPa. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel komposisi heater 2 tidak terjadi perubahan fase ataupun perubahan komposisi seperti yang terlihat pada tabel berikut. Feed crude oil dari E101 akan dipisahkan kembali pada flash drum V101. Untuk menyesuaikan kondisi operasi dari V101, feed dari E101 diturunkan tekanannya menjadi 680 kPa menggunakan valve. Pemisahan setiap fraksi pada E101 terjadi sama seperti E100. Penurunan tekanan feed sebelum masuk flash drum sesuai dengan prinsip kerja flash drum, yaitu menurunkan tekanan feed. Seperti proses sebelumnya, hasil pemisahan pada V101 memiliki crude oil dengan fraksi vapor sebesar 1 pada stage 2 vapor out. Pada stage 2 vapor out terdapat peningkatan konsentrasi metan, etan, propan, dan butan, serta sebagian kecil pentan, sehingga pada proses ini sisa hidrokarbon C1 sampai C4 yang masih terdapat dalam feed serta sebagian kecil pentan terpisah menjadi fase vapor out. Produk atas berupa hidrokarbon C1 sampai C5 yang menjadi gas dialirkan pada mixer untuk dicampur kembali menjadi sales gas. Produk bawah terdiri dari sebagian kecil air yang masih belum terpisahkan dari tahapan sebelumnya, sedangkan produk tengah terdiri dari crude oil dan hidrokarbon sebagian kecil C1 sampai C5 yang masih belum terpisahkan. Untuk memastikan tidak ada fraksi gas yang terkandung pada crude oil, komponen crude oil kembali dipanaskan di heater 3 atau E102 dengan kondisi tekanan menjadi 700 kPa dan menaikkan suhu menjadi 86,96 derajat Celcius. Pada heater 3 atau E102 ini tidak terjadi perubahan fase atau perubahan komposisi. Hasil keluaran dari flash drum V101 menunjukkan fraksi mol air sebesar 0,0053. Hal ini menunjukkan bahwa pada proses ini sudah tidak terdapat air, sehingga alat pemisahan yang digunakan selanjutnya adalah separator 2 fasa.
Sebelum memasuki separator, terlebih dahulu tekanannya diturunkan menjadi 338 kPa, sehingga suhunya menjadi 67,96 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya dipisahkan menggunakan alat separator dua fasa atau V102, sehingga menghasilkan crude oil dengan fraksi vapor di stage 3 vapor sebesar 1. Berbeda dengan proses pemisahan sebelumnya, flash drum menghasilkan 3 fraksi, yakni uap, liquid ringan, dan liquid berat. Sedangkan pada proses separator dua fasa ini hanya terjadi 2 fraksi, yaitu fraksi liquid dan fraksi gas. Dalam proses pemisahan separator dua fasa ini menghasilkan 2 fraksi utama, yaitu uap dan cairan, di mana uap yang keluar ialah gas-gas crude oil yang tidak diperlukan, dan cairan yang keluar merupakan crude oil yang lebih murni dan bertekanan rendah. Pada proses ini terdapat peningkatan konsentrasi etan, propan, butan, dan pentan di fase vapor sehingga menghasilkan fase liquid crude oil yang lebih murni dari sebelumnya. Pada proses stabilisasi ini digunakan kompresor untuk mengalirkan fraksi vapor dari F102 ke mixer. Akan tetapi, sebelum dialirkan ke kompresor untuk memastikan semua sudah dalam bentuk fase gas, maka digunakan heater terlebih dahulu untuk menaikkan suhu menjadi 115,2 derajat Celcius dan tekanan gas menjadi 538 kPa. Selanjutnya, gas dialirkan pada kompresor. Kompresor ini digunakan untuk menaikkan tekanan vapor keluar dari V102 menjadi 680 kPa. Fungsi peningkatan tekanan ini adalah untuk menyeragamkan tekanan vapor yang mengalir ke dalam mixer. Jika tekanan vapor di V102 lebih rendah dari 680 kPa, maka vapor tidak dapat mengalir ke mixer. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan fase ataupun komposisi pada kompresor. Selanjutnya, berikut adalah kondisi pada mixing gas. Kondisi gas yang dicampur dari 3 separator yang berbeda pada tekanan 680 kPa, sehingga gas tersebut dapat dicampur dan dikeluarkan sebagai sales gas. Selanjutnya, karena fraksi crude oil yang keluar dari separator memiliki tekanan sebesar 338 kPa, untuk mengalirkan crude oil ke tangki penyimpanan serta untuk memenuhi tekanan yang diinginkan konsumen, yaitu sebesar 350 kPa, maka digunakanlah pompa. Berdasarkan tabel tersebut, hasil akhir crude oil telah berhasil mengurangi komposisi dari lai karbon etan, metan, propan, dan butan, serta sebagian kecil pentan. Pada simulasi proses stabilisasi yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa proses stabilisasi dapat menurunkan tekanan crude oil. Hal ini ditunjukkan karena penurunan tekanan feed dari semula 1800 kPa menjadi 350 kPa. Tekanan crude oil sebesar 350 kPa ini dapat mengurangi hazard ledakan pada proses penyimpanan ataupun transportasi crude oil. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Kamsahamnida.